Dari retail, perjalanan hingga pembiayaan, platform daring kini merambah hampir setiap aspek ekonomi modern. Di tahun 2021, 7 dari 10 perusahaan paling bernilai adalah platform. Apa arti perluasan pasar ini bagi para penjual yang sudah beroperasi di sana? Dalam sebuah makalah di American Economic Journal Microeconomics, penulis Oren Resev memberikan bukti empiris pertama tentang apa yang terjadi ketika pasar daring dua sisi berkembang. Ia menunjukkan bahwa ekspansi cenderung menguntungkan pemain lama, tetapi hanya untuk penjual dengan kualitas tertinggi. Temuan Resev didasarkan pada analisis data transaksi komprehensif dari Yelp Transaction Platform (YTP). Mirip dengan platform dua sisi lainnya seperti eBay atau Booking.com, YTP memediasi transaksi antara pengguna platform dan penjual dan mengumpulkan informasi seperti peringkat dan ulasan. Pada tahun 2018, Yelp memperluas platform mereka dengan menandatangani kesepakatan dengan grup Hub, layanan pesan antar makanan terbesar di Amerika Serikat saat itu. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, semua restoran yang berafiliasi dengan grup Hub ditambahkan ke YTP yang menyebabkan lonjakan jumlah restoran yang tiba-tiba dan substansial di platform tersebut. Hanya dalam beberapa minggu, jumlah restoran di YTP meningkat dari kurang dari 60.000 menjadi lebih dari 80.000 tanpa secara langsung menambah pengguna baru. Secara teori, guncangan yang dipicu oleh pasokan ini bisa saja menguntungkan atau merugikan penjual lama. Di satu sisi, meningkatkan persaingan dapat memberikan tekanan signifikan pada laba perusahaan lama. Di sisi lain, efek jaringan dapat menguntungkan perusahaan lama dengan menarik lebih banyak konsumen ke platform tersebut. Jika ada lebih banyak hal yang bisa ditemukan, lebih banyak orang akan mencarinya. Karena semua kota sama-sama terpengaruh oleh kemitraan tersebut, riset dapat memperkirakan dapat bersih dari perluasan grup dengan membandingkan pelaku pasar di berbagai kota US sebelum dan sesudah kemitraan baru. Ia menemukan bahwa jumlah pengguna mingguan di pasar yang mengalami penambahan penggunaan baru meningkat lebih dari 36% dibandingkan dengan pasar yang tidak berdampak oleh kemitraan ini, dan rata-rata pelaku pasar di pasar yang telah direkayasa mengalami peningkatan pendapatan mingguan hingga 4,5% dibandingkan dengan pelaku pasar di pasar yang belum direkayasa. Pasar semakin mengecil, akan tetapi rata-rata keseluruhan ini menyembunyikan keberagaman yang cukup besar. Pendapatan bisnis dengan peringkat tertinggi di pasar yang terdampak kemitraan ini meningkat hingga 15% dibandingkan dengan bisnis berkualitas tinggi di pasar yang tidak berdampak. Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh kemampuan mereka untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan lama dengan peringkat rendah justru mengalami penurunan pendapatan dalam beberapa kasus hingga 9,2%. Ekspansi daring meningkatkan imbal hasil untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi. Wajar jika restoran akan berinvestasi pada kualitas produk mereka sebagai respons terhadap perubahan ini, yang memang diamati Resev. Setelah kemitraan tersebut, peringkat rata-rata restoran lama di kota-kota yang terdampak meningkat sekitar 1% lebih tinggi daripada kota-kota yang tidak terdampak, yang berkorelasi dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 3%. Temuan Resev menunjukkan bahwa efek bersih dari kekuatan penyimbangan di balik ekspansi pasar sangat bergantung pada kualitas bisnis yang sudah ada. Seiring berkembangnya platform daring, memahami bagaimana desain mereka mempengaruhi pasar akan terus menjadi hal penting bagi pembeli dan penjual yang mungkin skeptis terhadap persaingan tambahan. Saya pikir ini menunjukkan nilai dari platform yang lebih besar, kata Resev, dan khususnya ketika Anda memperbesar platform, Anda juga membuatnya lebih baik secara rata-rata.